Tapi coba kan saya antar dulu dengan video sajalah. Berarti pakai ini aja. Pak jendela. Nah, ini untuk pengantar visi nuklir itu seperti apa? Ya, kemarin kan fusi itu adalah gabungan. Kalau visi itu adalah pembelahan, ya. Coba kita saksikan bersama. We're going to talk about nuclear fission. Nah, saya gedein dulu. Kelihatan ya rekan-rekan? Halo? Udah, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. In this video, we're going to talk about nuclear fission. Unstable radioactive nuclei, which occur naturally, sometimes have strong radiation, especially in isotopes of uranium, like uranium-238 or uranium-235. The disintegration converts the uranium isotope into stable lead, and in the process emits energy in the range of 1 to 5 mega-electron volts. That's 1 to 5 million electron volts, and even higher amounts of energy can be released by breaking unstable nuclei into even more parts. In 1939, a German scientist named Otto Hahn discovered that breaking up the nucleus of uranium-235 into 2 parts emits 200 million times the energy of the neutron which triggered it. He, along with his 2 colleagues, Lisa Meitner and Fritz Strassmann, found that when the nucleus of uranium-235 is bombarded with neutrons, it will absorb one of the neutrons. This results in an unstable compound nucleus, and the nucleus breaks into 2 equal parts. This process is referred to as nuclear fission. So, the process in which heavy nuclei are bombarded with neutrons and split into 2 equal masses, releasing enormous amounts of energy, is called nuclear fission. In the process, uranium-235 initially absorbs a slow-moving neutron, thus forming a highly unstable compound nucleus, uranium-236. This is what triggers the nuclear reaction. During the process of fission, uranium-236 splits into 2 product nuclei, which are barium-141 and krypton-92. You should notice that a barium atom has 56 protons and a krypton atom has 36 protons, which add up to uranium atoms 92 protons. The unstable uranium-236 nucleus also releases 3 neutrons in the process. This happens because barium-141 has 141 neutrons, and krypton-92 has 92 neutrons, adding up to a total of 233 neutrons. To balance the equation, uranium-236 must emit 3 more neutrons. The chemical equation of the nuclear fission reaction taking place can be represented by this equation. So as you can see from the equation, one neutron combines with uranium-235, forming an unstable compound nucleus, uranium-236. This unstable nucleus splits into 2 stable nuclei, barium-141 and krypton-92. In addition to these 2 nuclei, 3 neutrons are also emitted, as well as a high amount of energy denoted in the equation by Q. Since uranium-236 emits 3 neutrons in the reaction, these neutrons can be absorbed by other uranium-235 nuclei, resulting in a chain reaction. Nah, ini disebut dengan reaksi rantai. This leads to exponentially high amounts of energy being released by a single reaction. So, in this video, we covered that nuclear fission reactions result in massive amounts of energy being released. Now, these nuclear reactions are most well known for the part they play in nuclear bombs, but they are also an essential part of nuclear reactors, which have the capability to provide mass amounts of energy with relatively low cost. But that's a different topic altogether. Oke. Stop, sorry. Nah, dari pengantar tadi, ya. Fisi, ya kalau kemarin kan fusi itu gabungan, fusion. Fisi itu adalah reaksi pembelahan, ya, pembelahan inti
ya. Inti itu membelah karena apa? Inti tadi dibombardir atau disinari, ya, atau apa namanya? Ya, disinari dengan inti helium, ya, sehingga terjadi inti yang lebih tidak stabil, ya. Itu biasanya uranium, tadi kan uranium 235 ya. Uranium kan biasanya kalau di tabel periodik berapa? 238 ya kemarin tuh. Benar deh? Uranium tuh 238. Nah, untuk membuat bom atom atau itu butuh isotop uranium yang lebih tidak stabil tadi ya. Uranium 235 ya. Makanya untuk membuat bom atom itu ada satu proses yang yang susah, yaitu adalah pengayaan uranium. Jadi uranium di alam itu kan biasanya nomor atomnya 238 ya. Ya, walaupun itu masih bersifat radioaktif, dia berubah atau dirubah menjadi uranium 235 tadi ya, itu disebut dengan pengayaan uranium ya, menjadi lebih tidak stabil atau lebih bersifat radioaktif ya. Jadi kemudian itu ditembakin dengan neutron ya, dengan neutron ya, inti neutron itu partikel inti yang netral ya, sehingga menjadi uranium 236. Nah, menyebabkan lebih ketidakstabilan dan itu akan memecah menjadi barium ya. Nanti kita akan coba lihat. Nah, coba akan saya tunjukkan PPT-nya. Nah, sudah terlihat ya rekan-rekan? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, reaksi fisi itu adalah pembelahan inti menjadi dua inti baru yang disertai dengan beberapa neutron dan menghasilkan energi yang sangat besar ya. Jadi tadi prinsipnya adalah uranium 235 ya. Itu dihasilkan dari pengayaan uranium ya. Jadi berat dari 100% uranium itu hanya bisa dihasilkan 0,7 kalau nggak salah ya. Jadi sangat kecil ya. Jadi 100% uranium 238 untuk diayakan untuk menjadi uranium 235 itu hanya bisa menghasilkan sekitar 0,7 ya. Nah, tadi uranium 235 tadi ditembakin dengan inti neutron ya, dengan partikel neutron ya. Sehingga dia menjadi uranium 236 ya harusnya ya. Ini bukan 235 tapi 236 karena nambah satu neutron. Nah, ini menjadi 236. Nah, kemudian dia akan membelah ya menjadi kripton dan barium ya. Kripton dan barium sambil menghasilkan neutron ya, menghasilkan neutron lagi plus energi ya. Nah, pada reaksi fusi intinya itu dia akan menghasilkan neutron baru dan energi ya, dan juga partikel yang lain ya. Ini juga pasti radioaktif ya, bersifat radioaktif. Nah, hasilnya neutron itu akan lebih besar dari neutron penembaknya. Dia hanya menembak satu, di sini bisa menghasilkan 2 atau 3 tadi ya. Nah, neutron baru tersebut dapat mengadakan tumbukan dengan atom-atom uranium yang belum mengadakan pembelahan inti ya, sehingga terjadi fisi lagi. Demikian seterusnya, sehingga reaksi ini disebut dengan reaksi berantai atau reaksi rantai ya. Nah, reaksi rantai yang tidak terkendali itu prinsip dari bom atom. Ya, kenapa bom atom itu energinya sangat besar? Karena terjadi reaksi berantai uranium ini ya, menghasilkan energi ya. Ini seperti ini prinsipnya ya. Jadi ditembakin dengan neutron, kemudian dia membelah, menghasilkan neutron. Neutron tadi menembak yang atom uranium yang lain yang belum ya. Kemudian dan seterusnya ya, dia akan menghasilkan reaksi berantai ya. Nah, ini kalau tidak terkendali itu disebut dengan bom atom, sedangkan kalau reaksi yang terkendali ya, itu disebut dengan reaktor atom atau
reaktor nuklir ya, yang digunakan dalam PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Jadi kalau di PLTN itu ada namanya batang-batang pengendali, saya lupa itu terbuat dari apa. Jadi dia menyerap neutron yang dihasilkan ya. Jadi kalau batang kendali itu diturunkan, berarti nanti ada aktivitas pembelahan fisi. Tapi ketika sedikit demi sedikit batang pengendali tadi dinaikkan, maka akan terjadi reaksi fusi ya. Terkendali karena di situ ada namanya batang pengendali ya. Saya nggak tahu pakai boron atau apa. Jadi dia buat menangkap neutron yang dihasilkan tadi ya. Supaya tidak terjadi reaksi yang berantai ini ya. Kalau reaksi berantai jadi seperti bom atom ya. Jadi energinya tidak terkendali sehingga menghasilkan energi yang sangat besar. Ya, ini adalah reaksi fisi nuklir ya, dan ini prinsip dari bom atom dan dari reaktor nuklir pada umumnya itu masih reaktor fisi ya. Nih, jadi kekurangannya apa dibandingkan fusi? Ya, reaksi fisi ini masih menghasilkan zat-zat yang bersifat radioaktif ya. Jadi beberapa zat, jadi misalnya turunan dari uranium itu kan bisa plutonium, kemudian radium dan sebagainya ya. Itu kan masih bersifat radioaktif juga ya. Artinya ketika itu bocor kemudian lepas ke lingkungan, nah itu kan bisa bersifat radioaktif. Sedangkan kalau fusi ya, fusi itu tidak menghasilkan limbah ini ya, limbah radioaktif ini ya, dari yang kemarin kita pelajari ya menghasilkan energi. Dan deuterium tuh di laut banyak ya, yang agak susah tuh tritium ya, deuterium tuh berlimpah. Itu tentang reaksi fisi. Dari sini rekan-rekan, apakah ada yang mau ditanyakan? Tapi si atomnya teh kayak membelah terus gitu ya Pak ini teh? Iya, ya jadi uranium 235 itu hanya ditembakkan dengan satu neutron, itu bisa menyebabkan reaksi berantai ini, ya kalau di bom atom. Seperti itu. Berhenti membelahnya kapan Pak? Ya ketika semua inti atom uranium 235 ini udah habis, semua berubah menjadi krypton dan baron ini, ya. Jadi intinya ini akan menghasilkan neutron ya dan energi, dan neutron tadi akan memicu yang lain juga untuk membelah ya. Seperti ini. Begitu prinsipnya. Begitu Edward? Oke Pak. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Halo? Aman? Aman? Ya udah, saya lanjut ya. Nanti kalian bisa lihat lagi ya. Kalau kalian mau lihat yang bomnya ya, bom plutonium, masih udah tunjukin belum ya? Bom di sini. Nah, sebentar. Bom atom nih. Nggak tahu udah saya tunjukkan belum ya. Ini di Hiroshima dan Nagasaki yang dua bom atom itu, yang satu adalah Little Boy, itu diledakkan di Hiroshima, itu bahannya itu adalah uranium 235 yang tadi kita bahas ya. Kemudian Fat Man itu di Nagasaki itu adalah plutonium 239 ya. Ini dua bomnya. Nah, reaksi berantai tadi ya yang memicu di situ memicu ledakan yang ini ya, berbentuk awan jamur ini ya, punya energi yang sangat besar tadi ya, itu karena ada reaksi berantai ya. Jadi inti atom tadi ya itu ditembakkan memicu tadi ledakan yang sangat besar karena ada reaksi berantai tadi. Gitu rekan-rekan. Nah, untuk berikutnya selain reaksi inti ya, reaksi-reaksi pada inti ya, tadi ada fisi, fusi, transmutasi dan sebagainya. Bentar. Ternyata radioaktif ya.
radioaktif itu juga bermanfaat ya, namanya radioisotop ya. Jadi beberapa unsur baru itu bisa dibuat dengan cara ini, dengan cara tadi transmutasi inti misalnya ya. Itu bisa membuat unsur yang baru ya. Misalnya tadi nitrogen berapa sih tadi? Nanti kita lihat ya. Jadi unsur-unsur radioisotop ya. Jadi apa? Itu bisa berguna dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya di sini ya, ada beberapa penggunaan radioisotop itu misalnya untuk kesehatan, pertanian, industri maupun arkeologi. Jadi masih yang banyak yang lain ya. Jadi misalnya kemarin kita udah bahas ya ini, untuk arkeologi misalnya untuk menentukan umur fosil itu kita gunakan karbon ya, isotop karbon ya. Kemudian untuk industri ya pakai uranium tadi ya, uranium ya. Kemudian misalnya ketebalan ban itu juga bisa pakai ya. Kemudian pertanian itu misalnya pada pupuk ya dan sebagainya, ada kobalt ya. Kemudian untuk kesehatan ya, membunuh sel kanker ini biasanya di apa namanya, kalau ada yang kena kanker itu kan di radiografi ya, di radiologi apa sih namanya, ditembakkan dengan Yang ini sinar-sinar itu bukan sih, Pak? ya, ya itu gunanya untuk membunuh apa namanya, kanker ini ya, pakai kobalt dan sebagainya. Nanti kalian bisa cari ya, kobalt 60 nih ya misalnya ya. Untuk apa ini misalnya, untuk energi listrik dari alat pacu jantung ini, plutonium ya ini, PU tuh, plutonium ini kayak menjadi dasar buat film Iron Man ya. Iron Man itu kan ada apa yang di reaktor yang di jantungnya itu ya. Itu kan apa? Sumbernya radioaktif ya. Jadi ceritanya kalau seperti itu. Tapi kalau kenyataannya ini digunakan misalnya pada energi listrik dari alat pacu jantung ya. Bayangkan kalau alat pacu jantung itu menggunakan energi baterai ya. Itu saya nggak tahu ngecasnya gimana. Ya. Apa? Kalau tiba-tiba mati kan repot ya. Makanya dia menggunakan plutonium. Jadi apa namanya, waktu paruhnya sangat lama ya. Jadi artinya bisa apa, energinya itu bisa lama ya. Itu kalau kemarin di kelas 11 kalian juga ikut yang apa, tentang ekspedisi kita ke Mars ya, Terlintas Going to Mars tuh. Salah satu ide untuk pembuatan kendaraannya itu kan bahan bakarnya dengan apa namanya ini, radioaktif ini ya. Jadi waktunya lama ya. Jadi tidak perlu mengecas dan sebagainya ya. Kalau misalnya di Mars itu dengan cahaya matahari sering, karena di sana sering badai pasir sehingga kadang tertutup ya, tertutup oleh debu ya. Jadi efektivitasnya menjadi lebih kecil, makanya biasanya menggunakan ini baterai dari radioaktif ini ya. Nah, dari saya akan meminta kalian untuk membuat tugas ya, yaitu kalian saya minta untuk membuat poster sains berkaitan dengan yang sudah dipelajari ya. Nah, di situ bisa menginformasikan sesuai yang kalian tertarik atau yang kalian sukai. Misalnya nih, Dela nih saya tertarik dengan fisi nuklir ya. Saya mau membuat poster sains tentang fisi nuklir, silahkan. Jadi saya berikan beberapa, di situ ada fisi nuklir, fusi, kemudian LHC, Large Hadron Collider, itu penumbuk atom ya. Kemudian ada bom atom, ada PLTN, reaktor nuklir, atau bisa ditambahkan kemarin reaktor fusi ya. Dan juga pemanfaatan radioisotop di berbagai bidang. Misalnya saya pengen tahu sih tentang ini, apa namanya, untuk mendeteksi gangguan peredaran darah pakai apa, radioisotop natrium nih misalnya. Ya, itu cara kerjanya seperti apa. Ya kalian bahas sendiri dalam satu poster. Atau mau buat tentang, saya pengen tentang tokoh fisikawan nuklir misalnya. Ya. Nah, kenapa Pak Eko mengharapkan kalian
tugasnya ini ya, karena yang pertama poster science itu akan membantu orang awam itu untuk memahami fisika, atau misalnya ini kalian mau bahas sesuatu dengan lebih jelas dan lebih sederhana ya. Jadi isinya itu jangan terlalu banyak isi ya, tetapi jelaskan satu bagian saja ya, secara lebih mendalam. Tadi misalnya saya mau membahas tentang radioisotop untuk mendeteksi gangguan peredaran darah, ya kamu bahas itu ya. Jadi jangan terlalu lebar, jadi semuanya harus masuk, tidak ya. Di situ ada gambar, kemudian intinya apa ya, menjelaskan tentang apa ya, dalam satu poster itu ya, satu poster gitu. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, ternyata keterampilan membuat poster itu juga diperlukan ya. Ini hubungannya dengan entrepreneur ya. Jadi apa namanya kan, sesuai dengan apa, salah satu moto kita kan entrepreneurship ya katanya. Nah, kita membuat sciencepreneurship misalnya. Ini contohnya, coba saya stop dulu ya. Ups. Pak Eko, Yuk, gimana Dela? deadline-nya lama dong ini mah ya. Seminggu lah. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Kalau niat itu butuh waktu yang lebih, Pak, gitu, Pak. Seminggu depan lah. Oke, Soalnya kalau fine. bisa sebelum ujian biar nggak ganggu kalian. Ya udah, tanggal 16 gimana, Pak? Ujian tuh kapan toh? Tanggal 17 kata Bu Ida. Ya nanti coba. Nih, misalnya saya sebentar. Saya belum ini juga kamu. Kalau kalian lihat di Amazon, saya coba di Amazon ya, misalnya Amazon saya yang mana Pak? Yang website atau yang tempat Pak? yang jualan. Coba kalau kita lihat poster science tuh harganya berapa gitu loh ya. Nah, ini ternyata lumayan juga, maksudnya ada uangnya gitu loh. Nah. Jadi ini misalnya poster science harganya $14, kan lumayan tuh. Ya, kalau kalian bisa membuat poster. Berarti saya boleh beli dari situ terus dikumpulin gitu Pak? Ya enggak lah, kalian membuat, maksudnya saya mau menunjukkan bahwa ini tuh juga merupakan suatu keterampilan juga gitu loh. Kalian bisa menjelaskan sesuatu, dalam hal ini menjelaskan fisika, bab bab inti atom, bab fisika nuklir itu dengan lebih sederhana melalui poster gitu loh. Nih, harganya $13, $30, itu kan lumayan ya. Kalau kedepannya mungkin kalian bisa mengembangkan ini, siapa tahu. Gitu. Saya akan coba tunjukkan contoh-contohnya ya. Ini di kelas, coba saya tugaskan ya, biar kalian bisa sambil melihat. Di tugas kelas, di fisika inti, saya tugaskan dulu. Pak, kalau saya ngambil temanya tokoh gitu, saya ngejelasin apanya Pak? Penemuannya atau biografinya? Boleh ke biografinya ya. Coba saya akan tunjukkan ya ininya. Nih. Saya sudah lampirkan buat inspirasi aja sih. Di situ ada buku fisika nuklir, jadi tentang tadi isotop yang banyak tadi ada di situ, kalian bisa lihat. Misalnya nih, ini tentang poster periodik tabel, tapi ini ada gambarnya ya. Jadi misalnya bentuk dari uranium itu di mana sih? Ya, ini pada yellow cake ya. Atau pada karbon tuh di pensil ternyata ya, di apa? Pensil kalian tuh ada karbonnya. Kemudian kalsium tuh di gigi ini ya, dan seterusnya ya. Kemudian ini contohnya. Nah, ini misalnya nuklir dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk mengurangi kegemukan ya, nggak tahu ini di mananya yang dipakainya ya, atau misalnya untuk memonitor polusi udara ya, untuk menyelidiki polusi pencemaran air, itu juga menggunakan
radioaktivitas, misalnya untuk pengawetan makanan, ya, dan sebagainya. Ini contohnya. Dan saya tidak bermaksud kalian harus semuanya dalam satu. Pilih saja yang satu misalnya, tentang bagaimana memonitor polusi udara dengan apa tadi? Dengan radioisotop atau dengan fisika inti, fisika nuklir, ya. Kamu bisa menjelaskan itu. Jadi ambil satu bagian saja, ya. Ini contoh lain. Ini misalnya tadi, ini kalau ini tentang menjelaskan fisikanya, ya. Fisika nuklir itu tentang isinya apa saja. Nah, saya tidak meminta kalian untuk membuat semua seperti ini. Ambil satu bagian saja, ya. Misalnya saya mau menjelaskan tentang radioaktivitas atau tentang energi nuklir, ya, yang kemarin sudah dijelaskan dan sebagainya. Tuh. Jadi satu bagian saja, jangan semuanya seperti ini. Atau misalnya ini tentang PLTN di Indonesia, ya, pembangkit listrik tenaga nuklir, ya. Boleh kalian buat poster tentang itu. Jadi kalian harus mencari dulu informasi tentang PLTN, ya, pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Silakan nanti kalian. Yuk. Kalau misalnya saya bikin poster gitu, dampak buruk bom atom, bisa? Boleh. Kalau bikin poster perbedaan visi dan fusi boleh? Boleh. Boleh. Apapun itu yang berhubungan ini, dan itu yang tadi yang pertama itu yang menarik kalian, kenapa kalian tertarik dengan itu, ya. Dan itu kamu bagikan juga ke orang lain yang tidak mengerti atau awam, ya, mungkin kelas 10, kelas 11, ya, yang mau tahu tentang yang kamu tanyakan tadi. Salah satu saja. Ya, ya terserah, itu terserah kamu mau. Pak, kalau saya bikin poster kampanye mari membuat bom atom boleh, Pak? Ini lebih tepatnya ke ini aja lah, bukan poster ajakan ya ini ya. Ini lebih tepat ke kita menjelaskan, lebih tepat seperti infografik sih sebenarnya. Jadi bagaimana kamu menjelaskan sains ini ke masyarakat atau ke awam itu biar lebih jelas, itu aja sih. Bukan untuk ajakan ya, bukan ayo gunakan pestisida misalnya, enggak, tapi kamu menjelaskan sesuatu melalui media poster ini. Digital kan Pak bikinnya? Digital saja, ya. Ukurannya, Hah? untuk ukurannya gimana Pak? Pakai A3. Kalau A4 terlalu kecil, siapa tahu nanti bisa di print, jadi tinggal di print, ya. A3, kemudian terserah kalian mau pakai aplikasi apa, ya. Maksudnya begini, Pak, saya bisanya pakai PowerPoint, ya. PowerPoint bisa kok dibuat untuk membuat poster juga. Pakai Word pun bisa, ya. Pakai Word, pakai PowerPoint, pakai Canva, pakai Adobe atau apalah yang terserah kalian yang bisanya apa, itu hanya sarana. Yang penting ide kalian itu bisa masuk dalam poster tadi. Jadi jangan terlalu banyak informasi, yang penting-penting saja, ya. Tapi jelas, ya. Jangan cuma gambar, tapi ini maksudnya apa? Harus ada pertanyaan gitu loh. Padahal tujuan kamu membuat poster itu untuk menjelaskan tadi. Peko, Yuk. harus narasi kayak gitu atau boleh poin-poin aja? Bebas. Poster ya. Jadi tulisannya nggak terlalu banyak, asal jelas ya nggak apa-apa kan, Pak? Iya, silahkan. Ya. Oke. Saya lampirkan juga yang PPT-nya, ya. PPT sama ini. Tadi saya pas searching itu ada buku dari Batan, ya. Ini lengkap ini. Kalau kalian mau baca-baca tadi, kalau saya lihat apa namanya? Nah, Pak, ya, Davin. itu kalau posternya itu apa yang harus kerjanya itu apa yang dia pakai laptop atau yang kayak yang Pakai yang laptop, digambar pakai ini saja, pakai digital. Digital itu jangan manual, jangan pakai. Tapi kalau yang pakai aplikasi Canva boleh. Oh, terserah kalau itu. Kalian mau pakai aplikasi atau mau yang mana terserah kalian. Begitu, Davin? Halo? Ya. 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 Oke. Nah, ambil satu
sesuatu yang menarik, yang sangat menarik, makanya kalian butuh referensi, kalian butuh baca-baca. Kira-kira kamu pengen menjelaskan tentang apa ya? Misalnya ini kan ada nih bagaimana teknik nuklir itu digunakan di hidrologi. Jangan semuanya kamu jelasin. Kamu pilih saja misalnya untuk mendeteksi kebocoran. Memang bisa ya nuklir untuk mendeteksi kebocoran. Nah, silahkan baca sendiri Mas. Misalnya untuk tadi sedimentasi, ya itu pakai apa? Silahkan. Ini misalnya kesehatan, ada radio diagnostik ya atau radioterapi ya. Atau misalnya ini yang umum untuk sterilisasi alat. Kak, saya mau bahas tentang bagaimana sterilisasi alat kesehatan dengan nuklir ya. Nuklir itu jangan bayangkan selalu bom atom ya. Nuklir itu tadi bisa fusi, bisa inti ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk pangan misalnya. Jadi untuk pengawetan bahan pangan, pemupukan, peternakan ya. Atau saya mau ambil tentang nih proteksi radiasi. Jadi bagaimana biar kita bisa memproteksi biar kalau ada kebocoran radiasi misalnya ya. Itu. Atau yang mau bahas tentang pengolahan limbah. Jadi gimana sih limbah-limbah radioaktif itu kan waktu paruhnya masih lama itu ya. Tapi limbah itu mau dikemanakan ya. Nah, itu bagaimana caranya atau ada teknologinya seperti apa? Nah, kalian bisa dijelaskan. Bisa dipahami ya rekan-rekan? Atau kalian mau cuma menjelaskan ini saja? Misalnya bagaimana cara mengukur tingkat radiasi atau pengaruh radiasi terhadap tubuh ya. Kalian bisa cari atau kamu menjelaskan tentang peristiwa radioaktivitas sendiri seperti apa sih ya. Jadi ketika orang baca itu langsung paham, oh seperti ini. Begitu rekan-rekan, untuk ini saya hanya memberikan apa ya istilahnya itu apa sih? Saya tidak mungkin menjelaskan semuanya ya, dan menurut saya juga nggak ada gunanya ya. Tapi ketika kalian tertarik dan kemudian kalian bisa, kalau sebagai guru tuh hanya memberikan inspirasi saja sih. Kalian yang mengembangkan sendiri. Eko, Yuk. kalau misalnya ngejelasin tentang apa yang terjadi kalau kita minum cairan radioaktif bisa? Bisa aja. Oh. Nanti hubungannya bukan kita minum dulu. Jadi dulu kalau kalian nonton film Marie Curie itu setelah ditemukan bahan radioaktif itu mereka membuat ada obat-obatan radioaktif ya. Jadi dicampur dengan radioaktif, korek radioaktif ada, dan itu akhirnya dilarang ya. Setelah itu dilarang ya. Jadi waktu euforia awal atau belum tahu tentang bahaya radioaktif ini ya, karena unsur-unsur itu mungkin menarik ya. Jadi ada obatnya itu dicampur dengan radioaktif, tapi setelah tahun 1930-an itu dilarang ya. Silahkan dicari sendiri kalau kamu dapat informasi tentang itu. Gitu. Gila. Berarti apa aja ya sebenarnya mah, tapi yang ada kaitannya gitu ya Pak? Iya, bebas. Makanya silahkan cari ya. Kalau misalnya tentang apakah ada zat radioaktif di dalam tubuh juga boleh berarti Pak? Iya. Oh, berarti apa aja gitu ya? Iya. Ya, Jadi gimana nanti? tubuh itu juga artinya juga apa? Kita tuh juga kan waktu itu saya pernah ngomong, jadi radioaktif itu tidak hanya pada unsur tertentu ya, pada tubuh kita itu juga ada ya. Pada tubuh, kemudian di atmosfer ya. Kemudian di di luar angkasa ya, itu pasti ada zat radioaktif ya. Itu yang disebut dengan radioaktivitas alam atau radioaktivitas alami ya. Jadi memang sudah ada gitu loh. Kan tadi ketika bersifat radioaktif ya menjadi tidak stabil karena bisa ditembaki dengan inti atom kan menjadi lebih tidak stabil misalnya tadi. Itu yang Dela sebut tadi adalah peristiwa radioaktivitas alam.
Bisa dipahami, Dela? Paham. Kasih, Oke, Pak. good. Jadi kalau tokoh kita bicara tokoh itu ada beberapa, ada Marie Curie, kemudian Henry Becquerel, kemudian yang tokoh bapak pembuat bom atom itu ada Oppenheimer, kemudian ada Enrico Fermi, ya. Yakobus Kalau Yakob. si Einstein apa Pak? Einstein itu ya dengan apa? Ya kesetaraan massa energi tadi, dia secara tidak langsung dia artinya mengembangkan ilmu tentang ini gitu loh. Ya, secara tidak langsung. Pak, Yo, tahu rumusnya si Nikola Tesla nggak, Pak? yang mana? Yang apa sih yang 369 gitu? Yang frekuensi. Nggak tahu, ada di TikTok katanya kalau tahu angka itu Ya tahu katanya yang uang. rahasia angka Rahasia alam kehidupan tuh gitu. ya. Tahu nggak, Pak? Ya, itu kan masih kontroversial ya. Maksudnya untuk kebenarannya itu saya juga kurang tahu kan. Waktu itu saya pernah ngomong ya. Ini ilmuwan yang kontroversial ya. Jadi yang katanya ide-idenya itu diambil buat membuat peralatan kita sekarang ya. Karena dia dulu berbenturan dengan Thomas Alva Edison ya. Ya, saya kalau itu kebenarannya kurang tahu ya. Silakan di ini. Nah, Tapi coba saya mau Albert Einstein Pak, kata Albert Einstein Tesla lebih pintar dari dia katanya Pak. Saya nggak tahu zamannya sama nggak antara Einstein sama Tesla. Kayak lebih tuaan Einstein. Kalau nggak salah loh. Atau kurang tahu saya. Coba di ini dulu informasinya saya kan. Jangan umurnya beda itu. Adriel kira-kira tertarik dengan apa? Adriel? Halo? Adriel ada? Tesla mati 1943, Einstein mati 1955, Pak. Lebih tua Tesla, Pak. Berarti ada hubungannya ya. Tapi kan beda ini, Dela. Artinya yang satu tuh ilmuwan, yang satu tuh lebih tepat kayak insinyur gitu. Ya mungkin kalau waktu itu kan bisa aja nggak ketemu, atau mungkin ketemu itu ketika ketemu ide, ketemu seperti Niels Bohr dan Einstein itu kan dia ketemu ide, jadi berdebat misalnya tentang fisika kuantum, ya. Nah kalau ketemunya itu maksudnya ketemu apa saya kurang tahu, ya. Ketemu langsung atau ketemu ide. Kalau Aldi ada Aldi? Ada Pak. Kira-kira tertarik tentang apa atau pengen buat tentang apa? Saya masih mikir-mikir dulu Pak. Kalau tertariknya yang kamu mau Kayaknya lebih ke tokohnya Pak saya. tokoh boleh. Happy? Ya, Pak. Kamu tertarik tentang apa? Saya kayaknya ke tokohnya aja. Oh, tokoh juga. Oke. Patrick? Apa? Patrick? Apa? Anselius? Patrick? Kira-kira tertarik tentang apa? Saya mungkin tertarik sama cara kerjanya, Pak. Cara kerja apa? Reaktor fusi, Pak. Oh, boleh. Fusi. Ya. Dela? Saya radioaktif aja lah yang tadi. Oke, radioaktif untuk kesehatan tadi ya? Atau Yang ada di tubuh, ada di alam, ada di dana. ya, boleh. Silahkan. Tapi nggak tahu, Pak. Mungkin ganti lagi nanti. Nggak apa-apa. Jadi minimal kalian sudah ada yang mau dituju. Nanti tinggal dieksplorasi saja. Jadi misalnya bom atom ya, kalian bisa bahas banyak hal di situ. Misalnya mau lihat dari korbannya, dampaknya, dampak terhadap korban. Mau lihat dari cara kerja bom atom, bentuk bom atom. Jadi misalnya percobaan bom atom dulu di Nevada itu pernah malah dijadikan tontonan ya. Jadi peledakan bom atom itu ada dikasih tiket dan sebagainya untuk nonton ya. Mereka dikasih karena bahayanya belum terlalu tahu. Jadi mereka sambil kayak menyaksikan percobaan peledakan bom atom ya.
Jadi kayak dijualin tiket gitu untuk nonton ya. Christopher? Saya kayaknya yang itu Pak, pemanfaatan radio isotop Pak. Oke. Bidang apa yang kamu mau lihat? Bidang apa? Yang Ini? membunuh sel kanker Pak. Oh ya, coba dicek ya. Felix. Halo Felix. Ya Pak, Kira-kira kamu tertarik di mana? tokohnya Tokohnya. Siapa tokohnya yang sudah kamu ini? belum dicari Pak. Oke. Devina, Nuklir kayaknya Pak, tapi nggak tahu sih. nuklir di mananya? Ini kita bicara tentang nuklir, inti. Ya. Bom nuklir di reaksi inti atau di apanya? Iya Pak, reaksi inti. Oke, ya nanti dicari sendiri ya. Iya. Peniko, Dampak bom atom, Pak. dampak bom atom. Yang mana nih? Ada yang kemarin diciptakan Edward tuh, yang di Fukushima itu? Yang di orang teh apa? Yang dianya itu teh. Ya silahkan, tapi disensor ya kalau ada yang ini, jangan terlalu vulgar maksudnya. Oke, siap. Artinya yang diutamakan itu adalah pengetahuannya. Ya, sip. Oke, thank you. Reza, Tentang bom atom kayaknya Pak. di sudut mananya? Kayak apa itu dan segala macamnya gitu Pak, ngejelasin bom Oke. atomnya. Ya, ambil salah satu aja ya, jangan terlalu banyak. Jadi, Oke Pak. ya. Hansen, Tokohnya, Pak. tokoh. Oke. Tobias tadi jadi yang mana? Oke, Chernobyl itu di Ukraina ya, dia sedang ya malah perang sama Rusia. Oke, silakan dicari ya. Maria Kathleen, Mungkin tokohnya, Pak. siapa tokohnya kira-kira? Belum tahu, Bapak. Ya, silakan ini. Maria Christina, Saya tokohnya, Pak. tokoh. Oke. Ya, coba ini kan ada banyak tuh ya tadi. Ada PLTN, ya, ada. Kalau saya nyari di Google tadi ada banyak yang nama belakangnya Curie. Itu saya bahas salah satu atau semuanya, Pak? Anaknya dan suaminya itu juga menerima Nobel di bidang kimia kalau nggak salah, tentang apa gitu. Jadi keluarga Curie ini artinya keluarga yang paling banyak menerima Nobel ya, dari Marie Curie dan suaminya, Marie Curie sendiri, kemudian anaknya itu juga menerima Nobel karena percobaan, dia membuat percobaan apa. Nanti silakan dicari sendiri. Boleh kamu bahas tentang Marie Curie misalnya, ya kan banyak hal yang bisa kalian ambil ya. Misalnya yang mau kamu bahas tentang Nobel kimianya misalnya, ya silakan dijelaskan. Edward? Saya kalau nggak Oppenheimer, saya mau menjelaskan pengayaan uranium, Pak. Oh boleh. Oppenheimer itu ketika bom atom meledak dia mengutip ini aja ya, cerita aja ya. Jadi dulu itu katanya dalam sejarah India itu sudah ada perang nuklir ya. Jadi sebelum apa namanya, pada kebudayaan Mahendra Daru ya, dan Harappa itu yang kebudayaan sungai apa yang di India itu ya, sungai Indus atau sungai apa sih? Nah itu katanya dulu itu udah ada perang nuklir ya, katanya loh dulu zaman. Mustahil Pak, masa tombak atom gitu Pak? Katanya, tapi ya artinya misalnya dalam kitab suci Weda itu yang dikutip oleh Oppenheimer itu ini adalah bom atom pertama di era modern. Nah, katanya dulu itu sudah ada perang, katanya loh ini. Jadi silahkan nanti di ini sendiri. Zeus? Saya antara bom atom atau tokohnya sih, Pak. Oke.
kalau kalian mau bahas tadi, misalnya matahari buatan dan sebagainya bisa ya menjelaskan. Kadang orang awam tuh masih bingung tentang China membuat matahari buatan, seolah-olah mau artinya apa? Mau menyaingi Tuhan misalnya. Padahal itu adalah fusi nuklir ya. Jadi bayangannya tuh yang matahari yang buatan itu nanti ada di udara gitu ya. Kadang, nah itu kalau kalian bisa menjelaskan ke orang awam. Davin, yang tentang apa? Kalau saya mah kayaknya PLTN deh, Pak. PLTN, good. Iya. Ya. Kamu bisa tinjau mulai dari reaktornya, kemudian sejarahnya juga bisa, kemudian kamu bisa lihat cara kerjanya, kemudian PLTN di Indonesia, dan sebagainya lah. Terserah kalian mau sudut pandangnya yang mana. Baik, Pak. Oke. Ya. Nigel? Bom atom kayaknya, Pak. Bom Cara atom. kerjanya. Ya. Oke, boleh. Nicholas Giovanni? Dampak positif radioisotop aja, Pak. Nah, jangan terlalu lebar ya. Ambil salah satu aja yang kamu tertarik. Biar lebih dalam. Ya, sip. Patrick Jefferson? Saya mau bahas tentang radioaktif, Pak. Kayak fakta-faktanya gitu. Oh, boleh. Ya, silahkan. Mungkin kalau ya tadi jangan terlalu luas ya, di apa namanya, diperingkas saja. Oke, Davin? Pak. Yoi. Rafael, Davin? Itu ya, kalau perbedaan fisi dan fusi nuklir apa boleh? Boleh. Tadi Dela nggak jadi ya ambil itu ya. Tadi katanya Dela mau itu. Boleh kamu jelaskan dengan lebih jelas. Regina? Saya mau yang itu Pak, penggunaan radioisotop buat mendeteksi gangguan peredaran darah. Boleh ya. Silakan kalau kalian coba tadi ada nggak tadi di buku tadi, kemudian kalian bisa ilustrasi dan gambarnya cari di internet ya. Biasanya kalau untuk gambar yang lebih bagus kalian pakai bahasa Inggris ya. Itu biasanya akan lebih banyak hasilnya daripada kalau pakai bahasa Indonesia. Silakan dicari nanti. Samuel? Belum kepikiran Pak, nih lagi nyari-nyari. Oke. Sheila? Saya mau dampaknya terhadap alam, Pak. Terhadap alam, maksudnya sudut pandangnya gimana? Kayak mutasi ke hewan yang kayak gitu-gitu, Pak. Boleh, ya. Atau kalau ada yang mau bahas tentang superhero juga boleh nih. Ya. Ini bahas tentang mutan ya, misalnya tentang Hulk kemarin ya, itu boleh. Jadi kita lihat science superhero ya. Jadi gimana mereka dapat kekuatannya, boleh loh kalau mau kalian membuat itu silahkan. Ya. Stella? Nggak berhubungan sama nuklir, meren pengen gitu. Idenya saja. Jadi misalnya kayak menjelaskan kira-kira kenapa tadi si Bryce Brunner itu kayak misalnya saya ngejelasin Spider-Man gitu Pak, kan dia digigit sama laba-laba radioaktif gitu, boleh gitu Pak? Ya nggak apa-apa, tapi kamu diarahkannya bukan cerita Spider-Man-nya, tapi itu nanti bermuaranya kemana? Gitu ya Pak? Ya. Misalnya gara-gara pengigitan radioaktif, DNA-nya jadi berubah, jadi bisa menumbuhkan apa gitu Pak? Nah, itu secara cerita. Nah, secara realnya itu hubungannya yang DNA sama radioaktif itu seperti apa? Kamu jelasin di situ. Begitu, Edward? Kayak saya kayaknya LHC, Pak. Boleh, LHC. Nah, di LHC itu sudah ditemukan apa saja, mulai dari Higgs boson, partikel Tuhan, sampai terakhir itu apa ya? Tentang partikel gravitasi kalau nggak salah. Ya. Jadi mereka masih juga mencoba menyelidiki tentang dalamnya inti itu apa lagi ya? Ada quark, ada apa lagi ya? Boleh kamu jelaskan tentang itu. Stella? Paling Hulk yang kena radiasi sinar gamma apa boleh? Boleh silahkan ya. Nggak harus Hulk tadi misalnya mutan tadi ya.
mutasi, peristiwa tentang mutasi genetik, nah, itu juga kalian bahas boleh, ya. Mutasi genetik karena radioaktif. Gitu rekan-rekan, ya. Pak Eko hanya menginspirasi saja, kalian yang mengembangkan sendiri. Silahkan dibuat posternya, ya, dalam ukuran A3, ya, bebas mau pakai apa. Kalau ada ini silakan kalian saling bekerja sama. Oh, saya nggak bisa pakai Canva nih, saya nggak bisa pakai ini. Ajari dong misalnya, ya udah kalian saling menjelaskan. Begitu rekan-rekan untuk hari ini. Untuk pertemuan berikutnya berarti saya beri kesempatan saja kalian mengerjakan tugas dan tugas-tugas yang belum, ya silahkan dikerjakan dan saya tunggu, ya, untuk dikumpulkan.